Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya memuji kepada Allah dan senantiasa bertauhid kepadanya dengan menyembahnya, dengan mentauhidkannya. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus sampai kita semuanya berpulang nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di bab, yaitu bab jawazu tamanil mauta waddu'a bihi khaufun bihabdiddin. Itu bab yang menjelaskan bolehnya mengharap kematian atau berdoa untuk mati karena khawatir demi menjaga agama. Masih di bab itu. Kemarin sampai doa Nabi. Sekarang yaitu mislu hadza qaulu Umar. Sebagaimana juga perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berdoa dalam doanya. Beliau, sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah berdoa di dalam doanya. Allahumma qad da'ifat quwwati. Kata Umar, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatanku telah melemah. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, kekuatanku telah melemah. Wa kabbirat sinni, dan telah menua usiaku, atau semakin hari usiaku semakin senja. Wa in tasyarat ra'iyati, dan sungguh telah tersebar kaum muslimin di mana-mana, karena pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah. Maka faqbidni, maka cabutlah nyawaku wahai Allah. Dia berkata demikian, ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah. Khaira mudhinni, tanpa kemudian aku menyia-nyiakan kewajibanku sebagai seorang pemimpin. Wala muqsira, dan tanpa kemudian kami melalaikan kewajiban. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau kita melihat doa itu, Umar bin Khattab tatkala beliau menjabat sebagai khalifah, usianya telah menua, kekuatannya telah melemah, rakyat kaum muslimin di mana-mana. Dia takut kalau seandainya semakin hari usianya bertambah sementara kekuatannya melemah, usianya kemudian semakin menua, takut kemudian menyia-nyiakan rakyatnya. Sehingga dia berdoa seperti itu karena khawatir kalau kemudian dia terus menjabat sebagai pemimpin, nanti kemudian menyia-nyiakan rakyatnya. Sehingga dia didorong oleh perasaan seperti itu, kemudian dia berdoa kepada Allah. Sampai-sampai dia berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku tanpa aku menyia-nyiakan dan melalaikan kewajibanku sebagai seorang pemimpin. Maka menurut riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik,
Fama jawaz dzalika as-sahra. Tidak sampai genap sampai 1 bulan. Tidak melewati genap 1 bulan setelah dia berdoa seperti itu. Deweke setelah berdoa seperti itu tidak lewat dari bilangan 1 bulan. Hatta qubida, sampai kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan karena dia takut kemudian menjaga amanah agama, didorong oleh perasaan itu sehingga kemudian dia didorong untuk berdoa kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian dimasukkan ke dalam bab bolehnya memohon atau berdoa kematian karena khawatir demi menjaga agama. Dan kita tahu yang namanya Umar bin Khattab, salah seorang pemimpin kaum muslimin Khulafatur Rasyidin yang cukup populer. Bahkan kita sering disuguhi kisah terkait masalah kepemimpinan beliau, Masya Allah. Sampai-sampai kalau menurut riwayat, dia kalau tidur setelah lelah berjalan melihat keadaan masyarakat muslim, sampai-sampai kemudian dia tertidur di pinggir jalan dengan berbantalkan sebelah lengan atau sebongkah kayu. Dia kena bermelaku-melaku deleng rakyate, dia biasanya tidur di pinggir jalan, sampai-sampai kemudian dia berbantal itu dengan tangan atau kemudian dengan sebongkah kayu. Sampai-sampai ada orang yang hendak menemuinya, tatkala kemudian di ujung kota Madinah, begitu masuk di kota Madinah, dia mengira bahwasanya Umar bin Khattab adalah seorang yang gila. Sampai anak wong gak pernah mau Umar bin Khattab, ngerti anak wong nang pinggir gini, kendaraan wong belum padahal kue pemimpin. Dan kita tahu kalau dalam hadis Rasulullah, iwamud dunya bi arbangi hisolin. Tegaknya alam dunia ini karena 4 perkara. Dunia ini bisa tegak, bisa adil, bisa kemudian berjaya karena 4 perkara. Di antaranya adalah bingadlil ummaroi, dengan adilnya pemimpin-pemimpin Islam. Kalau ini tidak ada, tunggulah kehancurannya. Bilngilmil ulama, yaitu dengan ilmu-ilmu para ulama. Ilmu-ilmu ulama, tapi ulama yang notabene benar-benar lurus memegang tauhid berdasarkan syariat Islam, yaitu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, bisa khil bil ghina, yaitu dengan dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat, yaitu bidunga il fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Dunia nih anak 4 golongan manusia seperti ini, maka tegaklah dunia. Jika kemudian salah satu atau 2 di antara 4 itu kemudian tidak ada, maka tunggulah kehancuran dunia. Contohnya di zaman kita hidup hari ini. Sehingga yang nampak, yang batil nampak seolah-olah yaitu benar. Yang benar kadang-kadang nampak batil. Orang yang benar malah kemudian disesatkan, yang sesat malah dibenarkan. Contohnya nang zaman kita hidup di zaman kita hari ini. Ini perkataan Umar bin Khattab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik. Kemudian berikutnya, wa dzakara Abu Mumar bin Abdul Barri, telah menyebutkan Abu Umar bin Abdul Bar di dalam kitabnya Tamhid wal Istidkar. Beliau memiliki kitab jenengane kitab At-Tamhid wal Istidkar. Min hadisi, itu menyebutkan dari hadis Zadan Abi Umar dari Ngalim Al-Kindi, berarti dari jalur Ngalim Al-Kindi. Kalau berkata Ngalim Al-Kindi, kuntu jalisan ma'a Abil Abbas Al-Ghifari. Suatu saat aku duduk bersama Abu Abbas Al-Ghifari. Suatu saat Ngalim Al-Kindi dia duduk bersama Abu Abbas Al-Ghifari. Ala syadhi, yaitu di atas loteng. Jadi jagongan kambi Abu Abbas Al-Ghifari di rumahnya di loteng. Maka tatkala kemudian dia berada di loteng bersama Abu Abbas Al-Ghifari, waro'a Abu Abbas Al-Ghifari, dia melihat yaitu manusia
yatahammiluna minat ta'un, berjatuhan mati karena tertimpa penyakit ta'un, wabah penyakit yang mematikan di zaman dulu. Karena wabah penyakit senengane wabah penyakit ta'un. Maka kemudian banyak kaum muslimin yang mati berguguran di pinggir jalan. Ya, dulu pernah seperti itu. Tatkala dia melihat keadaan yang seperti itu, maka kemudian Abu Abbas Al-Ghifari kemudian berdoa. Terus dia ngomong dan berdoa, ya ta'un, kalimat ayat, wahai ta'un, khudni wahai Allah Subhanahu wa taala, ambillah nyawaku melalui penyakit ta'un itu. Kemudian yaqulu hasalasan, dan dia mengucapkan kalimat itu 3 kali. Dia ngomong berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku melalui wabah penyakit ta'un itu. Diucapkan sampai 3 kali. Alim Al-Kindi melihat keadaan yang seperti itu kemudian berkata, kancane Alim Al-Kindi delengai gue, Alim Al-Kindi kemudian berkata, alam takul lihada, lima takul hada, kenapa kau ucapkan ini wahai Abu Abbas? Bukankah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Alim Al-Kindi terus ngomongi Abu Abbas Al-Ghifari, kenapa sampean mengucapkan kalimat seperti ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanayana ahadukumul mauta, jangan sekali-kali salah satu di antara kalian berharap atau meminta kematian. Fa'innahu, karena sungguhnya mati, jika itu terjadi, in qata'a ngamaluhu, akan memutuskan amalan-amalan manusia. Wala yuradu, dan tidak akan dikembalikan waktunya, dan tidak mungkin diberi waktu lagi untuk bertobat kepada Allah jika kemudian kematian itu datang. Faqala Abbas Al-Ghifar, maka begitu dia mendengar perkataan dari Alim Al-Kindi, kemudian Abu Abbas berkata, ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Wah, sebenarnya wong pinter jagoan, kami wong pinter ya, isinya dalil tok ya. Satu mengeluarkan dalil, kemudian dijawab dengan dalil juga. Aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bahwasanya dia bersabda Rasulullah, badiru bil mauti sitan, bersegeralah kalian semuanya memohon kematian karena 6 perkara. Menurut di dalam hadis ini, bersegeralah, yaitu untuk menuju kematian karena 6 perkara. Di antaranya adalah itu pemimpin, di mana pemimpin itu adalah dari golongan orang-orang yang bodoh. Nek engkau mendapatkan pemimpin-pemimpin, isinya pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena nanti celakanya apabila kemudian dipimpin atau memilih pemimpin orang yang bodoh, tentunya berimbas kepada kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah waqasratu syarti, banyaknya yaitu tanda-tanda tentang hari kiamat. Di antaranya adalah penyakit ta'un, wabah penyakit di mana-mana. Kue termasuk bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat dengan turun wabah penyakit yang mematikan. Kemudian berikutnya wabaingal hukmi, yaitu hukum yang diperjualbelikan. Wah, kayak nang zaman DWKB ya. Jadi sekalipun ini ucapan yaitu 500-700 tahun yang lalu, akan tetapi seakan-akan di sini berlaku di zaman kita hidup hari ini seolah-olah. Pemimpin-pemimpin yang bodoh, kebanyakan tanda-tanda hari kiamat sudah nampak, hukum dijual belikan. Mulane sing nyolong ayam digebuki nganti pengep, sing nyolong duit miliaran di eman, bahkan sampai bebas. Seakan-akan yang namanya hukum itu bisa dibeli dengan harta benda. Dan berikutnya wa istighfafan bidzammi, atau kemudian engkau melihat
pembunuhan di mana-mana dianggap remeh. Contohnya ya nang zaman siki juga. Anak membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anaknya. Hampir-hampir kemudian setiap hari di zaman kita hidup hari ini, seakan-akan kita disuguhi dengan pemberitaan di media kematian di mana-mana akibat karena pembunuhan. Yang lebih anehnya lagi kadang-kadang kita mendapatkan pembunuhan antara ayah dengan anaknya, anak atau dengan ayahnya. Yang terjadi seperti itu. Kemudian wal qati'at rahmi, terputusnya tadi silaturahim. Ya pada basiki dulur kakak ngadi ora takon-takonan 3 tahun. Nganti digawa mati. Bahkan nganti adine dewek tak siap ora gelem. Karena terputusnya tadi silaturahim. Dan berikutnya wan nas an yatahiddu nal Qur'ana mazmir, yaitu generasi yang mengambil Al-Quran sebagai nyanyian-nyanyian. Sampean mendapati anak generasi-generasi jiot Al-Quran tapi gue nyanyi-nyanyian. Di antaranya adalah yuqaddimuna rajul, mereka kemudian menunjuk salah seorang di antara mereka untuk tampil di depan. Padahal yang tampil itu adalah hanya bermodalkan dengan suara yang bagus, tetapi pemahaman di dalam Al-Quran adalah yang paling sedikit. Apabila zaman itu terjadi, maka berharaplah untuk menuju kematian. Karena itu adalah fitnah di dalam agama. Dan banyak fitnah yang merusak agama kalian. Mulane Abul Abbas berdoa seperti itu. Artinya kalau kita melihat orang-orang dulu, tatkala berbuat sesuatu memiliki landasan dalil. Siji yang jawab ana dalile, dijawab bening ana dalile. Nah, berarti 6 siki ki anak kabeh nang dewek ya. Ning dewek guru siap mati. Iya kan ya? Nah, guru siap mati coba. Iya siap. Itu seperti itu. Coba lihat. Sehingga kalau seandainya kita merujuk, jangankan hari ini udah mungal Quran tok sing dadi nyanyian, sampai selawat digawe dangdutan. Membungi nganti nyorong dina marem nang lapangan tembak. Jadi gitu ya. Ini yang menunjukkan bahwa disebutkan seperti itu. Fasayatil lihadam mazidun bayan. Nanti penjelasan terkait masalah bab ini atau hadis yang tadi itu akan lebih terperinci di dalam bab tersendiri di kitab ini, yaitu terkait masalah bab huru-hara akhir zaman insya Allah. Nanti pembicaraan terkait masalah poin-poin di nomor ini, hadis yang tadi disebutkan oleh Abul Abbas, nanti akan disinggung kembali di bab huru-hara akhir zaman. Itu seperti itu. Masya Allah ya, kalau kita melihat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, berarti selesai bab terkait masalah bolehnya meminta kematian. Sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nanti kita lanjutkan bab seterusnya kalau tidak ada. Mungkin ya. Kalau mohon doa, kalau saya takut tidak bisa memimpin lagi. Apakah itu dia tidak? Jadi mungkin kita bisa menggambarkan itu suatu saat mungkin ada dari jamaah dari imam itu ya, tidak menggenerasi gitu atau apa atau mungkin juga pasrah sebelumnya gitu. Ya jadi ya, gitu. Karena permasalahannya gini, makanya di sini kan babnya gini. Ini bab yang menjelaskan tentang berharap kematian boleh untuk menjaga agama. Pada saat itu kondisi Umar bin Khattab satu sudah tua, wis tua, kekuatannya sudah melemah. Kaum muslimin hampir di mana-mana. Karena pada zaman Umar bin Khattab perluasan wilayah Islam hampir sudah ke wilayah Timur Tengah. Wis dadi wilayah umat Islam kabeh. Dan dia ingat hadis Rasulullah. Kalau seorang pemimpin nanti akan ditanya,
terhadap permasalahan yang dipimpinnya. Sampai-sampai kemudian dia pernah berkata, kalau seandainya ada anak kambing, anak keledai mati di sungai Efrat, aku takut Umar yang nanti akan ditanya. Ini menunjukkan yaitu tanggung jawab kepemimpinan yang Masya Allah. Sehingga didorong oleh perasaan itu, karena semakin wilayahnya luas, dia kemudian usianya sudah tua, seakan-akan kemudian kekuatan itu tidak ada untuk mengontrol semua wilayah-wilayah Islam, sehingga didorong oleh perasaan seperti itu, kemudian dia berdoa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saking rindunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing nomor loro, dia kangen Nabi mulai kuburannya Umar bin Khattab dijejerna. Kuburannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, wong telu jejeran. Kita tahu sing jenengane nang hadis Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang nanti akan dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali Allah. Di antaranya adalah rajulani, 2 laki-laki atau lebih yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Karena Umar bin Khattab saking cintanya kepada Nabi, begitu Nabi meninggal, dia ingin bersegera untuk menyusul beliau dan berkumpul di dalam surga, karena memandang dunia ini hanya sesuatu yang melelahkan baginya. Dan tempat yang paling baik bagi orang beriman adalah kampung akhirat, surga yang selama-lamanya. Mulanya dapat doa seperti itu. Nah, oleh perasaan itulah dia berdoa seperti itu. Karena beda dengan urusan masalah putus asa.